أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, mudah-mudahan kemarin sepanjang hari ya udah mulai mengisi waktu untuk tidak lagi yang sia-sia. Kita ini umat Islam, umat yang beriman, yang tidak boleh kemudian waktu kita juga sia-sia. Tidur kalau kelamaan bukan sunnah lagi jatuhnya. Jatuhnya jadi orang malas. Kita tiap hari ada waktu buat ngomong, tapi yang kita omongin bukan kaulan karima, kaulan ma'rufa, bukan kemudian juga kaulan sadida, tapi yang kita omongin yang doraka-doraka, yang kemudian banyak dosanya. Kita punya mata, ya kita pakai buat melihat yang bukan-bukan. Ya. Telinga juga buat ngedenger yang macam-macam. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Allah kasih kita kesempatan ngaji pada hari ini. Kita terusin pemirsa. Kemarin saya janji kita ngomongin bab tentang obrolan saya sama seorang security ya. Mari. Saya cerita dalam satu kesempatan saya ketemu sama seorang satpam gitu kan. Saya minta dianterin ke toilet. Kepada satpam yang ini saya nanya sama dia. Udah berapa lama dan bagaimana ceritanya. Tapi satpam yang duluan yang saya ceritain, dia kemudian malah yang bertanya. Ustaz Yusuf, gimana caranya kita berubah? Saya cerita sama dia. Kalau berubah sendirian emang gak susah. Susah, asli susah. Ente punya kontrakan nih. Bukan punya kontrakan ya. Kalau punya kontrakan namanya udah kaya lah. Ente ngontrak maksudnya. Sebulannya taruh kata 700.000 per bulan. Ente mau berubah nih. Mau punya rumah sendiri. Ini perjalanannya bisa 15 tahun. Kalau nggak pakai Allah 15 tahun. Tapi kalau pakai Allah nih. Kalau pakai Allah ceritanya cerita betulan. Maksudnya ceritanya yang pakai Allah tuh nggak begini ya. Ntar seminggu dia doa, seminggu lagi kagak. Ntar kalau lagi angot, dia sholat tepat waktu. Lah sholat tepat waktu lagi angot. Ini ceritanya tuh. Artinya apa ya? Dia sebenarnya bukan orang yang senantiasa sholat tepat waktu. Enggak. Ini ajak set gitu. Itu nggak lama buat punya rumah begini nih. Paling top itu 3 tahun dah paling lama. Nggak pakai keringetan. Saya punya teman. Ya, office boy. Tapi di office boy memang beda. Dia jam kantor jam berapa? Jam 8. Dia datang tuh jam 7.30. Atau jam 7 bahkan dia datang. Dia berpagi-pagi di jalan ke kantor. Ngapain? Dia mau sholat duha. Dia Tuhannya Allah, bosnya Allah. Bukan di rumah sakit tempat dia kemudian bekerja. Allah. Bos dia bukan direksi, bukan dokter-dokter, Allah. Asal dia nyeduin teh, nyeduin kopi dari mulai dapur sampai ke ruangan orang-orang yang ditaroin. Dia berselawat kepada Rasulullah SAW. Dia berzikir subhanallah bihamdi subhanallah. Apa aja dia. Betul. Saya ajarin ya ke karyawan-karyawannya Mas Mono, karyawan-karyawannya Mas Jody. Saya bilang, ente dari mulai dapur nih, sampai menghidangkan ke depan itu kan ada 7-10 langkah tuh. Ada judul langkahnya. Sambil ngelangkah tuh enggak ada salahnya. Astagfirullah. Begitu sudah sampai ke meja si pelanggan, astagfirullah Pak. Kenapa astagfirullah? Ya, jangan begitu. Begitu udah sampai meja lu berhenti dong.
Lu berhenti dah. Mesti tahu diri juga. Jangan zikir terus sampai rapat zikir, semua zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai direktur yang baru, kita tidak usah rapat, kita zikir saja. Salah. Ya rapatlah. Rapatlah. Tapi pada saat kemudian jeda, istirahat, di situ ente zikir. Ada yang tahu deh, zikir. Ini si office boy ini, Allahu Akbar. Dalam tempo kurang dari 4 tahun, dia sudah menjadi wadir. Ya, wadirut, wakil direktur utama. Siapa yang ngangkat dia menjadi wadirut? Kelihatannya kan yang ngangkat direktur utama, toh? Bukan, yang ngangkat adalah Allah. Nih, Ali Imran 26-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fin nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Siang bisa Allah ubah jadi malam, malam bisa Allah ubah jadi siang, insya Allah. Saya ngomong ya sama teman saya nih, kalau saya sebut namanya geger nih. Disebut namanya di Antep, geger. Saya nggak sebut namanya dah. Yang jelas sudah saya muat di majalah saya, di majalah kita semua, di majalah PPPA. Donatur yang pada rajin bersedekah, insya Allah kalau dia terdata, dia dapat nih majalahnya. Saya bilang sama teman saya nih, sama teman-teman di PPPA, kalau dia terus-terusan dia jaga dirinya, ibadah dia jaga, semua dia jaga, Masya Allah, ini rumah sakit bisa jadi punya dia. Bisa jadi punya dia. Betulan ya ngomong. Asalnya jangan berhenti. Nah, bagaimana kemudian kelanjutan dari kisah security yang menjadi pembuka ya kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah. Jangan kemana-mana pemirsa. Tetap bersama Yusuf Mansur di acara wisata Hati Antep. Silakan. Baik pemirsa, intinya dari kemudian tayangan kita yang episode hari ini adalah kita bisa berubah bersama Allah. Dengan modal apa? Dengan modal sholat tepat waktu, ame sedekah. Saya ngomong sama si security ini. Ente kalau sholat jam berapa? Sholat di Ustaz. Ada yang ingat, ada yang kagak. Ya sudah gue bilang. Selamat dah. Ente pensiun insya Allah jadi security. Ada yang salah emang Ustaz jadi security? Enggak ada yang salah. Yang salah security yang kagak sholat. Persoalannya itu. Ente kalau sholatnya rajin deh, ibadahnya rajin, lurus, lempeng. Ente biar kata security. Pergi haji bisa pergi. Ya, pengen rumah bisa punya. Pengen kemudian punya kendaraan bisa dapat. Pengen menikah bisa nikah, insya Allah. Allah yang memenuhi rezeki ente, rezeki saya, rezeki kita semua. Nah kalau mau berubah kemudian dari kuadran, ya, dari pekerja menjadi pengusaha, ya, saya udah bilang. Kuadran ini penting gak penting saya bilang. Saya termasuk yang tidak setuju juga gitu loh. Mendikotomi antara pekerja dan pengusaha. Sama aja deh. Pengusaha yang jauh dari Allah kan kita udah belajar di awal dulu. Kalau pengusaha jauh dari Allah, rezekinya juga cekak juga. Kenapa? Karena emang dia jauh dari Allah. Artinya ketika seorang pengusaha jauh dari Allah, dia berhadapan dengan seorang pekerja yang dekat dengan Allah. Jangan salah. Kalau si pengusaha ini kelak akan datang ke si pekerja ini. Assalamualaikum Din. Assalamualaikum Din. Dia datang ke si Udin. Buka pintu. Deh, ente ada di sini. Ane mau tidur rumah ente aja dah. Gue pusing di rumah gue. Gitu dia kata. Padahal si Udin lagi pengenin di rumahnya dia. Si Udin lagi pengenin posisinya dia. Tapi tiba-tiba Allah hadirkan ya si pengusaha itu di rumah dia. Tapi kata si Udin apa? Gue punya kamar cuma satu. Masih kita bertiga tidur. Ya lu sorry deh. Ente tidur di ruang tamu, nggak apa-apa Din, penting gua nggak mau ketemu bini gua dah, gua pusing. Kerjaannya berantem mulu. Ya Allah, nih datang si pengusaha, dia datang ke sama pekerja yang soleh, subhanallah.
Tapi apakah salah seorang pekerja pengen menjadi seorang pengusaha? Nggak ada yang salah. Yang penting apa? Siapin aja dulu diri yang benar. Ibadah yang benar. Sebab apa? Pekerja yang nggak soleh, ya, lebih enteng daripada pengusaha yang nggak soleh. Ngomongnya begini, bos. Kira-kira kalau pekerja begitu ya, utangnya kan segitu-gitunya aja. Utangnya paling mentok utang koperasi dah, ceban. 10 juta. 5 juta gitu. Paling top dah tuh kira-kira gitu. Atau 100 juta lah. Umpama kata dia mau KPR. Tapi kalau dia udah jadi pengusaha, terus dia nggak soleh. Waduh. Utangnya tuh bisa petala langit dia nyampe. 7 lapis langit dia nyampe utangnya. Jangan deh. Siapin diri dulu. Nanti Allah yang pantesin nanti. Oh dia sholatnya 12 rakaat. Siap 12 cabang. Wah keren bener. Kenapa saya pengen jadi pengusaha? Saya pengen sholat duha sebebas-bebasnya Ustadz. Oke. Itu kayaknya masih boleh itu. Kenapa ente menjadi pekerja? Emang pekerja nggak bisa sholat duha 12 rakaat? Bisa Ustadz, bisa dipecat. Enggak lah ya kan. 2 tapi aja. 2 rakaat tapi aja. Udah jadi pakaian selama 7 tahun kerja. Hebat juga. Nah tapi saya bilang, kalau mau berubah bagaimana? Kalau emang sejatinya kita pengen berubah. 2 juta, kuadran 2 juta, jadi kuadran 20 juta. Gimana cara kita berubah? Kita benahin dulu awal dari sholat kita. Saya bilang sama security, ente kalau dipanggil sama komandan. Talib, siap dan? Sama komandan, siap dan. Kita yang manggil Allah Ta'ala. Hayya 'alas shalah. Datangnya kapan? Jam 2, setengah 3. Satu-satunya sholat yang kita tepat waktu Jumatan sama Idul Fitri, tahu nggak lo? Yang lainnya, ya begitu lah sholat kita. Bagaimana kita mau diduluin sama Allah? Yang kedua saya bilang sama security, lo sedekah. Lo sedekah. Security kan udah bilang tuh waktu kemarin saya cerita, dia udah nyerah. Dia bilang Saban tanggal 17 udah habis Ustaz duit. Maka ketika saya bilang ente sedekah, dia begini, Ustaz, kalau sholat tepat waktu aneh jajal dah. Tapi kalau soal sedekah, mohon maaf dulu nih Ustaz. Nanti aneh kalau udah kaya, aneh sedekah dah. Ini nih, omongan orang yang gak bakal dibagi. Emangnya Allah calo apa? Harusnya ngomong gimana? Begini ngomong mah. Ustaz, saya pengen jual rumah. Ini sedekah saya. Cakep. Ustaz, saya pengen bangun rumah. Belum ada duitnya. Ini tabungan saya. Cakep. Ustaz, saya punya showroom mobil. Habis ngangkat 10 mobil. Ini 1 mobil Ustaz saya antar. Buat sedekah. Cakep. Ustaz saya punya 10 pintu kontrakan. Belum pada jadi. Baru niat. Tapi ini ada emas nih. Peninggalan orang tua. Ada nih duit. Tabungan kita selama kita kerja 15 tahun. Ustaz. Ini kalau dipakai buat ngebangun gak cukup. Ini buat Ustaz. Ini buat fakir miskin. Tolong disalurin anak yatim. Tolong salurin ke ustazah-ustazah yang kagak bisa nyari duit. Tolong salurin ke janda-janda yang tua. Tolong salurin ke masjid yang lagi dibangun. Ini dia. Sholat tepat waktu sama sedekah di depan. Nih yang bakal bikin ente semua berpindah kuadran. Berpindah posisi. Kita terusin, ya. Jangan kemana-mana. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita semua. Fadhal. Pemirsa yang dirahmati Allah dan semua yang ingin berubah, ya, menjadi pengusaha, sesuatu yang lebih penting buat kita adalah bagaimana kita berubah menjadi orang yang soleh. Orang yang banyak dermanya, banyak amal solehnya, insya Allah Allah akan cukupkan kehidupan kita punya kebutuhan. Emang kan yang penting kadang-kadang bukan punya lebih, tapi cukup. Seperti jadi candaan kita semua. Pengen nikah, cukup duitnya. Pengen ngelahirin, cukup buat lahiran. Pengen nyunatin, cukup. Pengen ngolain anak, cukup. Pengen punya rumah, cukup. Pengen punya mobil, cukup. Insya Allah. Dan kita menjadikan diri kita soleh, maka Allah yang menguasakan ya rizki. Masa iya sih orang yang gak soleh jadi bagi kok. Orang yang gak taat aja dibagi. Apalagi kita kalau memang mau taat sama Allah, pasti kita dibagi, insya Allah. Nah, saya bilang sama security tuh, coba dah ente sholat tepat waktunya, diperhatiin. Siap Ustaz, tapi giliran suruh sedekah. Aduh. Saya bilang masa nggak ada sih? Masa nggak ada? Pikirin dong, pikirin. Udah nggak ada Ustaz. Kalau kata orang Betawi udah engkak tuh emang udah nggak ada pisan. Udah keraknya pun nggak ada. Tapi saya bilang enggak lah, orang susah mesti mikir apa yang bisa dia sedekahin. Pasti ada.
Ustaz so tau nih, pasti ada. Biar kata baju, lu punya berapa baju? Ada 3, lu sedekahin 2. Lu gak ada salin dong, justru makin gak ada salin. Allah bertanggung jawab tuh. Nganterin ente salin. Ternyata si security punya motor. Apa saya bilang sama dia? Ya udah motor ente aja tuh kecilin. Sedekahin. Dia nolak. Dia bilang, jangan Tat, motor nih lambang Tat. Lambang apaan? Lambang gagahnya kita Tat. Nah, kalau nggak ada motor, kita kayaknya jadi satpam gimana gitu. Kurang wibawa gitu. Saya bilang, apa urusan ente motor mau wibawa? Cari lagi, cari apa cari? Cari, nggak ketemu. Saat itu saya bilang begini, kalau tanggal 17 udah habis duit, apa yang ente lakuin? Aneh kasbon Tat. Nah, sekarang lu kasbon. Lu kasbon tapi jangan lu buat hidup. Kasbon lu buat sedekah. Disinilah jadi konflik nih buat orang yang gak suka masuk mansur. Emangnya boleh itu sedekah ngutang? Bos, buat Allah emang ente mesti perluin. Ente kalau punya anak di rumah sakit, lalu keluar nih dokter ya pakai masker dibuka gitu, lalu terus dokter nepok kita, Pak, anak bapak harus dioperasi 1 kali 24 jam. Kalau nggak dioperasi, kita nggak tanggung jawab. Makasih ya Pak, Assalamualaikum. Dia nggak ngerti itu dokter. Kita punya duit kagak nggak ngerti. Terus apa yang kita lakukan? Kita paksain diri kita. Kaki jadi pala, pala jadi kaki. Rumah kita gade kerentannya kalau perlu. Nah, kenapa? Buat Allah lo nggak paksain? Tadi saya bilang. Paksain dong. Akhirnya si satpam maju. Iyalah, kalau gitu saya mau kasbon. Saya bilang sama dia, kasbonnya sekalian. Sekalian kasbon yang gaji bulan depan. Bilang disuruh Yusuf Mansur. Maju nih si satpam bilang, Dan izin mau kasbon. Ya udah nih. Sisi, kan ada formulir tuh. Enggak, kita mau kasbon beda nih. Mau kasbon 1 bulan gaji. Oh mana bisa loh. 1 bulan gaji. Tadi ketemu Ustadz. Kata Ustadz bisa. Waduh, kalau gitu udah bukan wewenang saya nih. Kita panggil Pak Heri dulu dah. Dia naik ke Pak Heri, ya. Ente sih nggak kenal, aneh kenal. Turun dah. Pak Heri, di bawah tuh ada anak buah kita. Dia mau kasbon 1 bulan gaji. Oh ya, buat apa dia? Tahu katanya mau berubah hidup. Ketemu Yusuf Mansur. Apa kata si Haji Heri tuh? Ya udah kasih deh, gue pengen tahu sedekah dia bisa berubah apa kagak. Dikasih tuh gaji tuh 1,7 ya, dibagi sama dia nih, dong gaji. Alhamdulillah. Bulan depannya ya harusnya kan dia kasbon tuh 17 kan? Tanggal 17 nih kasbon, tapi dia kasbonnya buat Allah. Tapi teman-teman yang ngelihat dia bulan depan jual motor. Abis dah dicobain dah. Emang orang miskin aja. Mau kaya lagi pakai sedekah. Dipanggil nih akhir bulan dipanggil sama Pak Heri. Pak kalau mau kasbon aja nggak apa-apa, kita keluarga kok. Kan ada sedekah, ada dibayar, ada kagak. Apa kata satpam? Maaf Pak, saya lagi nggak butuh duit. Oh, nggak butuh duit. Tapi kan kamu jual motor. Oh begini kau jual motor mah. Saya akhir bulan kemarin waktu Ustadz Yusuf Mansur datang begitu nih cerita. Saya punya istri dipanggil ke kampung, suruh tanda tangan di mana ada 1 bidang tanah yang istri saya tuh nyangkut tanda tangannya di situ. Istri saya masuk pulang kampung, kemudian dibawain duit 17.500.000. Begitu istri saya pulang, saya nangis Pak. Saya malu sama Allah, malu sama Ustadz Yusuf. Digedor supaya sedekah motor, saya nggak berani. Ternyata istri saya pulang bawa rezeki sesuai dengan apa yang Allah janjikan kepada saya, 10 kali lipat. Terus kamu jual motor buat apa? Saya ambil 5 juta aja Pak, buat hidup 2 bulan. Kemudian sisanya saya tawarin emak saya, emaknya istri. Mau kagak emak pergi haji? Kita ada duit 12,5, kalau saya jual motor, insya Allah mudah-mudahan jadi cukup. Allah karim, antallah, la ilaha illallah. Ini kisah kira-kira 7-8 tahun yang lalu. La ilaha illallah. Allah kemudian ngangkat derajat dia. Ternyata dia adalah seorang sarjana 1 akuntansi. Yang nyemplung kemudian jadi satpam. Nah, terserah Allah. Ente profesor juga kalau kata Allah susah aja. Tapi kemudian dia jadi pegawai honorer. Nah, setelah dia dawamin itu yang namanya sholat tepat waktu, bersedekah, dia kemudian naik derajat, Allah tinggiin derajat dia, subhanallah. Pemirsa, biar kata ini bab semua orang jadi pengusaha, tapi isinya adalah universal. Terusin ngaji lagi besok, hari Jumat, kita ketemu lagi. Mudah-mudahan Allah sayang sama kita semua. Besok saya mau baca surah Al-Mu'minun. Insya Allah siapin Qur'annya, siapin rekamannya. Mudah-mudahan jadi pahala buat kita semua. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.